Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang nenek berusia 60 tahun melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit di desa Sumberjati mendadak gelap meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Angin bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan dan menerbangkan dedaunan kering. Beberapa warga desa bergegas menutup jendela, sementara yang lain hanya bisa menatap langit dengan dahi mengernyit. Di tengah sawah, seorang nenek berusia 60 tahun bernama Bu Sri Kandi tengah memetik daun sirih. Tubuhnya yang renta sedikit membungkuk, tetapi tangannya masih lincah memilih daun yang paling hijau. Tanda-tanda aneh, gumamnya pelan. Ia mempercepat pekerjaannya. Namun, sebelum langkahnya mencapai pematang sawah, suara gemuruh terdengar keras. Langit yang semula mendung kini berubah menjadi lautan kilat yang saling menyambar, menciptakan cahaya biru yang menyilaukan. Kemudian, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya terjadi. Petir berwarna biru turun dari langit, menghantam tubuh Bu Sri Kandi. Tubuhnya terpental beberapa meter dan jatuh ke tanah. Seketika, keheningan menyelimuti desa. Suara jangkrik pun menghilang. Beberapa warga yang melihat dari kejauhan hanya bisa membelalak, tidak berani mendekat. Bu Sri Kandi terbaring di tanah berlumpur. Dadanya naik turun dengan napas berat. Namun, yang mengejutkan, ia masih hidup. Tidak ada luka bakar di tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda cedera. Malah, tubuhnya terasa lebih ringan, seolah beban usia yang selama ini menahannya telah menghilang. Ia mengangkat tangannya, melihat telapak tangannya sendiri. Ada aliran hangat yang menjalar dari ujung jari hingga ke lengannya. Sesuatu telah berubah dalam dirinya. Namun, ia belum menyadari apa itu. Malam itu, ia pulang dengan langkah yang lebih tegap dari sebelumnya. Hatinya dipenuhi kebingungan. Ia tidak tahu bahwa malam ini adalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Fajar menyingsing di desa Sumberjati. Udara pagi terasa segar, dan ayam jantan berkokok bersahutan. Namun, bagi Bu Sri Kandi, pagi ini terasa berbeda. Ia terbangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya terasa jauh lebih segar. Tidak ada pegal di pinggang. Tidak ada nyeri di lutut. Ketika ia bangkit dari tempat tidurnya, ia menyadari sesuatu yang lebih mengejutkan. Tangannya. Tangan yang biasanya keriput dan lemah kini terasa lebih kencang. Ia mengepalkan jemarinya, merasakan tenaga yang seolah tersimpan di balik kulitnya. Aneh, gumamnya. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Ia berjalan ke dapur, bersiap untuk menumbuk jamu seperti biasa. Dengan gerakan refleks, ia mengambil alu kayu dan memasukkan bahan-bahan ke dalam lesung. Namun, saat ia menumbuhkan alu ke bahan-bahan itu, krak! Alu kayu itu patah di tangannya. Bu Sri Kandi tertegun. Ia menatap kayu yang patah menjadi dua, lalu menatap tangannya sendiri. Itu bukan kayu sembarangan. Itu kayu jati yang sudah ia gunakan bertahun-tahun. Napasnya mulai tidak beraturan. Ia merasa ada yang tidak beres. Ia berusaha mengabaikan kejadian itu dan bergegas ke sumur. Saat hendak mengambil air, ia menarik ember dari dalam sumur, tetapi tanpa sadar, talinya terputus begitu saja, membuat ember itu terpental ke atas seperti dilempar seseorang. Bu Sri Kandi melangkah mundur. Matanya membesar. Apa yang terjadi dengan tubuhku? Bisiknya. Saat siang tiba, ia pergi ke pasar untuk membeli beras. Di sana, ia bertemu dengan beberapa tetangga yang sedang berkumpul. Seorang pedagang menawarkan beras dalam karung yang beratnya 50 kilo. Tanpa berpikir panjang, Bu Sri Kandi mengangkat karung itu dengan satu tangan. Semua orang yang melihat langsung terdiam. Seorang lelaki muda yang berdiri di sebelahnya bahkan membelalakan mata, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. "Nek, sampean ngangkat beras segitu berat pakai satu tangan?" tanya seorang ibu yang berdiri di dekatnya. Bu Sri Kandi ikut terkejut.
Ia tidak merasakan berat sama sekali. Ia buru-buru menaruh karung itu kembali dan berjalan menjauh. Jantungnya berdegup kencang. Namun, kejadian paling mengejutkan terjadi sore itu, ketika keponakannya, Anto, datang berkunjung dengan motor Yamaha NMAX-nya. Anto memarkir motor di halaman rumah, tapi tanah yang tidak rata membuatnya sedikit miring. Tanpa berpikir panjang, Bu Srikandi menjulurkan satu tangan dan mengangkat motor itu dengan mudah, seperti mengangkat ember kosong. Saat Anto keluar rumah dan melihat apa yang sedang terjadi, wajahnya langsung pucat. "Nek, sampean ngangkat motor NMAX sendirian?" Bu Srikandi terdiam. Tangannya masih mencengkeram motor yang kini melayang di udara. Ia menatap Anto, lalu menatap motornya, sebelum perlahan menurunkannya kembali ke tanah. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya. Namun, satu hal pasti, Bu Srikandi bukan lagi nenek biasa. Malam mulai turun di desa Sumberjati. Angin berhembus lembut, membawa suara jangkrik yang bersahutan dari balik pepohonan. Namun, di dalam rumah kecil di pinggir desa, Bu Srikandi duduk dengan gelisah. Tangannya masih terasa hangat setelah insiden tadi siang. Ia menatap telapak tangannya sendiri, mengingat bagaimana ia mengangkat motor NMAX dengan mudah, seolah itu hanya sekeranjang sayur. "Apa aku kena santet?" pikirnya. Namun, tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda sakit atau lemas. Justru sebaliknya, ia merasa lebih bertenaga, lebih segar, dan lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia keluar rumah, berjalan ke halaman belakang yang kosong. Ia ingin menguji sesuatu. Ia menatap batu besar di dekat sumur. Batu itu sudah ada di sana sejak ia masih kecil. Dulu, butuh 5 orang lelaki dewasa untuk menggesernya. Bu Srikandi menghela napas dan berjongkok, meletakkan kedua tangannya di sisi batu itu. Dengan satu tarikan napas, ia mendorongnya. Gleger! Batu itu terangkat dari tanah. Mata Bu Srikandi membesar. Ia baru saja mengangkat batu yang bahkan para lelaki di desa tidak bisa geser. Dengan panik, ia meletakkan batu itu kembali ke tanah. Dada tuanya berdegup kencang. "Apa yang terjadi denganku?" bisiknya. Ia berdiri diam sejenak, lalu menatap kedua tangannya. Ada perasaan aneh di dalam dirinya, bukan sekadar takut, tapi juga sebuah kesadaran bahwa tubuhnya tidak lagi sama. Ia ingin mencoba lebih jauh. Di sisi rumahnya, ada sebatang pohon pisang. Dengan perasaan berdebar, ia meletakkan tangan di batangnya, lalu mencengkeramnya erat. Dalam satu gerakan, ia menarik pohon itu dari akarnya. Ia buru-buru melepaskannya kembali. Dadanya naik turun. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia bukan hanya lebih kuat, tetapi kekuatannya kini melampaui batas manusia biasa. Namun, di tengah kebingungannya, ia mendengar sesuatu. Jauh dari arah hutan, terdengar suara langkah kaki berlari. Suara ranting patah. Nafas terengah-engah. Bu Srikandi menyipitkan mata. Lalu tiba-tiba sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Ia bisa mendengar detak jantung seseorang dari kejauhan. Nenek itu membelalakan mata. Pendengarannya tidak hanya tajam, tapi seolah bisa menembus jarak. Ia melangkah maju, mengarahkan pandangan ke arah hutan. Dalam kegelapan, ia bisa melihat dengan jelas. Sesosok lelaki berlari tergesa-gesa, wajahnya ketakutan. Tak lama kemudian, terdengar suara lain, suara beberapa orang mengejarnya. "Ayo kejar. Jangan sampai dia lolos." Bu Srikandi mengepalkan tangan. Instingnya mengatakan bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah ke arah hutan. Langkah kakinya ringan. Sangat ringan. Seolah tubuhnya tidak lagi dimakan usia. Malam itu, ia tidak sadar bahwa dirinya telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar manusia biasa. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Langkah Bu Srikandi terasa lebih cepat dari biasanya.
Napasnya tetap teratur meskipun ia berjalan semakin dalam ke dalam hutan. Ia tidak mengerti bagaimana tubuhnya bisa begitu ringan, seolah ia bukan lagi nenek renta yang sering kelelahan setelah berjalan jauh. Di kejauhan, lelaki yang melarikan diri tampak tersandung akar pohon dan jatuh tersungkur. Napasnya tersengal, tubuhnya penuh keringat. Di belakangnya, suara langkah kaki para pengejar semakin mendekat. Bu Sri Kandi bersembunyi di balik pohon besar, mengamati dengan mata yang kini bisa menembus gelapnya malam. 3 orang pria muncul dari arah berlawanan. Mereka membawa senjata tajam, golok yang berkilat tertimpa cahaya bulan. "Lari kemana kau sekarang?" Salah satu dari mereka berkata dengan nada mengejek. Lelaki yang jatuh itu gemetar. "Aku tidak tahu apa-apa. Tolong, jangan bunuh aku." "Sudah terlambat. Kau melihat sesuatu yang tidak seharusnya kau lihat," jawab pria bertubuh besar, sambil mengangkat goloknya tinggi-tinggi. Bu Sri Kandi mengepalkan tangannya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berontak melihat kejadian ini. Tangannya terasa panas, tubuhnya menegang. Ia tahu bahwa lelaki itu akan mati jika ia tidak berbuat apa-apa. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju. Sudahi itu, suaranya terdengar jelas dalam keheningan malam. 3 pria itu menoleh. Mereka melihat seorang nenek berdiri di hadapan mereka. Tubuhnya kecil, berkain jarik lusuh, tanpa senjata. Hanya sepasang mata yang tajam menatap mereka tanpa gentar. Pria bertubuh besar itu tertawa sinis. "Siapa ini? Nenek-nenek mau jadi pahlawan?" 2 pria lainnya ikut tertawa. Salah satunya melangkah maju dengan ekspresi mengejek. "Pergi saja, Nek. Ini urusan laki-laki." Bu Sri Kandi tidak bergerak. Ia menatap mereka dengan dingin. Pria pertama mendecak kesal, lalu tanpa ragu mengayunkan goloknya ke arah Bu Sri Kandi. Namun, yang terjadi berikutnya membuat semua orang terdiam. Dengan satu gerakan cepat, Bu Sri Kandi mengangkat tangannya dan mencengkeram pergelangan pria itu sebelum goloknya mengenai dirinya. Cengkeraman itu begitu kuat. Pria itu menjerit. Wajahnya berubah pucat saat merasakan tulang-tulangnya hampir remuk di dalam genggaman nenek itu. Apa ini?" teriaknya. Bu Sri Kandi mendorong pria itu ke belakang. Dengan mudah, tubuhnya terhempas dan menghantam pohon besar di belakangnya. 2 pria lainnya membelalakan mata. Mereka kini sadar bahwa nenek di depan mereka bukanlah orang biasa. Bu Sri Kandi menatap mereka dengan tajam. "Pergi sebelum kalian menyesal." Namun, pria bertubuh besar yang memimpin mereka tidak terima. Dengan gerakan cepat, ia menghunus goloknya dan menyerang. Bu Sri Kandi tidak bergerak sampai detik terakhir. Saat golok itu hampir menyentuhnya, tubuhnya bergerak sendiri. Tangannya menangkap pergelangan pria itu, memutarnya dengan sekali hentakan. Kraak! Pria itu menjerit kesakitan. Goloknya terlepas, jatuh ke tanah. Ia mundur dengan mata dipenuhi ketakutan. "Kita pergi!" teriaknya panik. Tanpa pikir panjang, 3 pria itu berlari ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan lelaki yang mereka incar masih terduduk di tanah, tubuhnya gemetar. Bu Sri Kandi menatap lelaki itu. "Siapa mereka?" tanyanya pelan. Lelaki itu menatapnya dengan napas tersengal. Mereka orang-orang yang mencari sesuatu di desa ini. Sesuatu yang berbahaya." Bu Sri Kandi menyipitkan mata. Ada sesuatu yang lebih besar terjadi di desa ini, sesuatu yang belum ia pahami. Dan tanpa ia sadari, ia kini telah menjadi bagian dari misteri itu. Angin malam masih berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan di sekitar hutan. Lelaki yang tadi hampir dibunuh masih terduduk di tanah. Napasnya tersengal. Bu Sri Kandi menatapnya tajam. "Siapa mereka?" tanyanya lagi. Lelaki itu menelan ludah. Matanya masih dipenuhi ketakutan. "Mereka, orang-orang bayaran. Aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Mereka tidak ingin aku bicara." Bu Sri Kandi menyipitkan mata. "Apa yang kau lihat?" Lelaki itu ragu sejenak,
Tetapi setelah melihat tatapan Bu Sri Kandi yang penuh wibawa, ia akhirnya menghela napas panjang. Ada sesuatu yang dikubur di desa ini, Nek. Sesuatu yang sudah lama tersembunyi, katanya lirih. Aku menemukan mereka menggali di dekat sendang tua, di hutan ini. Mereka sedang mencari benda itu. Bu Sri Kandi mengernyit. Sendang tua? Ia ingat tempat itu. Sejak kecil, orang-orang desa selalu menganggap sendang itu sebagai tempat keramat. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi menggali di sana. Tapi apa yang mereka cari? Tanyanya. Lelaki itu menggeleng. Aku tidak tahu pasti, tapi aku sempat melihatnya sekilas. Itu semacam pusaka. Benda logam hitam dengan ukiran aneh. Bu Sri Kandi merasakan sesuatu berdesir di dalam dirinya. Pusaka? Ingatannya melayang ke cerita lama yang pernah ia dengar dari orang tuanya dulu. Konon, di masa lalu, ada sebuah pusaka sakti yang disembunyikan oleh leluhur desa ini. Pusaka itu tidak boleh jatuh ke tangan orang jahat karena kekuatannya bisa membawa kehancuran. Namun, cerita itu hanyalah dongeng. Atau mungkin bukan? Tiba-tiba, Bu Sri Kandi merasakan tubuhnya bergetar. Dadanya terasa panas. Ia menunduk, melihat kedua tangannya yang seolah berdenyut dengan energi yang tidak ia pahami. Lelaki di depannya memperhatikannya dengan wajah bingung. Nek, kenapa tanganmu? Bu Sri Kandi terkejut. Ia baru sadar bahwa tangannya memancarkan cahaya samar, seolah ada sesuatu yang terbangun di dalam dirinya. Dan saat itu juga, sesuatu muncul dalam ingatannya. Kilatan petir biru. Malam ketika ia tersambar petir, saat tubuhnya terpental di tengah sawah. Saat itulah segalanya dimulai. Mungkinkah kekuatannya ini ada hubungannya dengan pusaka itu? Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Bu Sri Kandi langsung menoleh. Dari kegelapan hutan, beberapa bayangan muncul. Tidak hanya 3 orang seperti sebelumnya, tetapi lebih banyak. Mereka datang kembali, dengan jumlah yang lebih besar. Dan kali ini, mereka membawa senjata api. Salah satu pria tertawa kecil. Aku tidak tahu siapa kau, Nek, tapi kau telah membuat kesalahan besar. Bu Sri Kandi tidak menjawab. Ia hanya berdiri tegak. Angin malam menerpa kain jariknya. Jari-jarinya mengepal. Jika mereka mengira ia hanya nenek biasa, mereka akan segera menyadari bahwa mereka telah salah besar. Udara malam terasa semakin dingin. Namun, tubuh Bu Sri Kandi tetap tegak berdiri. Matanya menatap tajam ke arah para pria bersenjata yang kini mengepungnya. Lelaki yang ia selamatkan tadi merunduk ketakutan di belakangnya. Pemimpin kelompok itu melangkah maju. Tubuhnya lebih besar dari yang lain. Wajahnya penuh bekas luka. Dan di tangannya tergenggam pistol yang berkilat tertimpa cahaya bulan. Kau membuat kesalahan besar dengan ikut campur, Nek, katanya dengan suara serak. Kami bisa saja membiarkanmu pergi, tapi sekarang kau sudah tahu terlalu banyak. Bu Sri Kandi tidak gentar. Ia tetap diam, hanya menatap mereka dengan pandangan tajam. Salah satu anak buah pria itu terkekeh. Dia nenek-nenek. Bos. Kenapa kita harus takut? Pemimpin mereka tersenyum sinis. Ya, kau benar. Ia mengangkat pistolnya dan mengarahkannya langsung ke kepala Bu Sri Kandi. Dor. Suara tembakan memecah kesunyian malam. Burung-burung di pepohonan beterbangan ketakutan. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat semua orang membelalakan mata. Bu Sri Kandi masih berdiri tegak. Peluru itu tidak pernah mengenai kepalanya. Ia telah menangkapnya dengan 2 jari, hanya beberapa sentimeter dari dahinya. Mata pria-pria bersenjata itu terbelalak. Salah satu dari mereka bahkan melangkah mundur dengan wajah pucat. Apa-apaan ini? Bu Sri Kandi menatap peluru yang kini tergenggam di jarinya. Perlahan, ia menjatuhkannya ke tanah. Aku sudah memperingatkan kalian, katanya dengan suara rendah. Para pria itu tersentak. Salah satu dari mereka, yang mulai panik, mengangkat senjata otomatisnya dan menarik pelatuk.
Ratatatatat. Peluru berhamburan ke arah Bu Srikandi. Namun, tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dalam sekejap, ia menghilang dari tempatnya berdiri. Seorang pria berteriak, "Kak, kemana dia?" Tiba-tiba, terdengar suara dari samping. "Aku di sini." Salah satu pria berbalik dan langsung terkena pukulan di dada. Tubuhnya terpental dan menghantam pohon, tidak sadarkan diri. Yang lain mencoba menyerang, tetapi Bu Srikandi melompat dengan kecepatan luar biasa. Dalam satu gerakan, ia meraih senjata salah satu pria dan meremasnya hingga hancur seperti mainan plastik. Pemimpin mereka mulai panik. Ia mengarahkan pistolnya lagi, tetapi sebelum ia sempat menembak, Bu Srikandi sudah ada di depannya. Dengan satu pukulan ke perut, pria besar itu terangkat dari tanah dan terlempar beberapa meter ke belakang. Sisa anak buahnya gemetar ketakutan. Mereka saling pandang, lalu tanpa pikir panjang, mereka berlari ke dalam gelapnya hutan, meninggalkan pemimpin mereka yang masih mengerang kesakitan di tanah. Bu Srikandi berdiri tegak, menghela napas panjang. Tangannya masih terasa panas. Ia tidak pernah membayangkan akan menggunakan kekuatannya untuk bertarung seperti ini. Lelaki yang tadi ia selamatkan perlahan bangkit. Wajahnya masih dipenuhi keterkejutan. "Nek, siapa kau sebenarnya?" Bu Srikandi menatapnya sebentar, lalu menoleh ke arah sendang tua yang kini terasa semakin misterius. "Aku juga ingin tahu," jawabnya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa semua ini baru permulaan. Malam semakin larut, tetapi Bu Srikandi tidak merasakan lelah sedikit pun. Napasnya tetap stabil, tubuhnya tetap ringan, seolah-olah kekuatan yang mengalir dalam dirinya terus bertambah. Lelaki yang ia selamatkan masih berdiri gemetar. Matanya menatap Bu Srikandi dengan campuran ketakutan dan kekaguman. "Nek, kita harus pergi dari sini sebelum mereka kembali dengan lebih banyak orang," katanya dengan suara tertahan. Bu Srikandi menoleh ke arah sendang tua yang berada beberapa puluh meter dari tempat mereka berdiri. Hatinya berkata lain. "Tidak," jawabnya tegas. "Aku harus tahu apa yang mereka cari." Lelaki itu menelan ludah. Tapi Bu Srikandi melangkah maju. Hanya dalam beberapa detik, ia sudah berada di pinggir sendang tua. Sendang itu tampak seperti biasa. Airnya hitam pekat, seolah menelan cahaya bulan. Namun, di tepiannya, ada bekas galian yang belum selesai. Tanahnya masih basah, dan ada beberapa alat penggali yang ditinggalkan. Bu Srikandi berjongkok, meraba tanah dengan tangannya. Dan saat itulah, sesuatu yang aneh terjadi. Begitu tangannya menyentuh tanah, ia merasakan getaran aneh di dalam tubuhnya. Duk-duk-duk. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tiba-tiba, penglihatannya berubah. Kilatan cahaya berkelebat di depan matanya. Dalam sekejap, ia tidak lagi berada di sendang tua. Ia melihat bayangan-bayangan masa lalu. Orang-orang zaman dulu mengenakan pakaian tradisional, menggali tanah dengan wajah tegang. "Segel ini tidak boleh dibuka," kata seorang lelaki tua berjubah hitam. "Jika pusaka ini jatuh ke tangan yang salah, desa ini akan hancur." Mereka mengubur sesuatu yang bercahaya di dalam tanah. Sebuah benda logam hitam dengan ukiran yang tampak hidup, seolah-olah ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya. Kemudian, kilatan itu menghilang. Bu Srikandi tersentak, kembali ke dunia nyata. Napasnya memburu. Tangannya masih menempel di tanah. Lelaki di belakangnya menatap dengan bingung. "Nek, apa yang terjadi?" Bu Srikandi tidak menjawab. Ia merasakan sesuatu di bawah tanah, sesuatu yang kini menariknya. Tanpa pikir panjang, ia memasukkan tangannya ke dalam bekas galian dan mulai menggali. Tanah yang keras tiba-tiba terasa lunak dalam genggamannya. Ia menggali lebih dalam, lebih cepat, seolah tangannya adalah sekop baja. Dan dalam hitungan detik, jemarinya menyentuh sesuatu yang dingin. Ia menggenggam benda itu dan menariknya keluar. Sebuah pusaka logam hitam berbentuk oval,
penuh dengan ukiran aneh yang tampak berkilauan dalam gelap. Begitu pusaka itu keluar dari tanah, udara di sekitar mereka langsung berubah. Angin bertiup lebih kencang. Daun-daun kering beterbangan. Suara-suara aneh terdengar dari dalam sendang. Lelaki di belakangnya menelan ludah. "Nek, kita harus pergi sekarang." Namun, Bu Sri Kandi tidak bisa bergerak. Tangannya terasa panas, seolah pusaka itu menyatu dengan tubuhnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dan tiba-tiba, ia mendengar suara. Bukan dari orang di sekitarnya, tapi dari dalam kepalanya. "Akhirnya, kau menemukanku." Mata Bu Sri Kandi membelalak. Pusaka ini bukan sekadar benda mati. Ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya. Dan sekarang, ia telah membangunkannya. Pusaka hitam itu terasa berdenyut di tangan Bu Sri Kandi, seolah-olah memiliki detak jantung sendiri. Ukiran-ukiran di permukaannya berpendar samar, menyebarkan aura yang terasa asing namun sekaligus akrab di dalam dirinya. "Kau akhirnya menemukanku." Suara itu terdengar lagi di dalam kepalanya. Bu Sri Kandi terdiam. Suara itu dalam dan berat, seolah berasal dari sesuatu yang telah tertidur selama ratusan tahun. "Nek." Lelaki di belakangnya semakin gelisah. Ada yang tidak beres. "Kita harus." Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Riak aneh muncul di permukaan sendang, menciptakan gelombang kecil yang bergerak tak wajar. Lalu, sesuatu keluar dari dalam air. Sosok gelap perlahan muncul, tingginya hampir 2 meter. Tubuhnya diselimuti kabut hitam pekat. Wajahnya tidak terlihat jelas. Hanya sepasang mata merah menyala yang menatap lurus ke arah Bu Sri Kandi. Lelaki di belakangnya menjerit tertahan dan mundur beberapa langkah. Sosok itu bergerak tanpa suara, melayang mendekati Bu Sri Kandi. "Berikan pusaka itu kepadaku." Suara beratnya menggema di udara. Bu Sri Kandi tetap berdiri tegak. Tubuhnya menegang, tapi entah kenapa, ia tidak merasa takut. "Apa kau yang ada di dalam benda ini?" tanyanya dingin. Sosok itu terdiam sesaat, lalu tertawa pelan. "Bukan aku, tapi kekuatan yang seharusnya menjadi milikku." Bu Sri Kandi menggenggam pusaka itu lebih erat. "Apa sebenarnya benda ini?" "Sumber kekuatan sejati," jawabnya. "Dan hanya yang terpilih yang dapat menggunakannya." Angin bertiup semakin kencang. Dedaunan kering beterbangan, menciptakan pusaran kecil di sekitar mereka. Lelaki di belakang Bu Sri Kandi semakin ketakutan. "Nek, tolong, kita harus pergi." Namun, sebelum Bu Sri Kandi bisa bereaksi, sosok gelap itu mengangkat tangannya. Angin berputar semakin liar, menciptakan tekanan yang begitu kuat hingga pepohonan di sekitar sendang berderak seperti akan tumbang. Bu Sri Kandi merasakan pusaka di tangannya semakin panas. Ada sesuatu yang bangkit di dalam dirinya, sebuah kekuatan yang bahkan lebih besar dari yang ia sadari sebelumnya. Sosok itu bergerak maju, tangannya terulur ke arah pusaka. Namun, sebelum ia bisa menyentuhnya, blarer, kilatan cahaya biru menyambar dari pusaka, menghantam tubuh sosok itu dengan keras. Ia melengking marah dan terhuyung ke belakang. Kabut hitam di sekelilingnya bergetar hebat. Bu Sri Kandi menatap kedua tangannya. Cahaya biru kini berpendar dari kulitnya. Kekuatan itu semakin menyatu dengan dirinya. Sosok gelap itu menatapnya tajam. "Jadi, kaulah yang dipilih." Ia melayang mundur. Suaranya semakin lirih. "Tapi ingat, kekuatan itu punya harga, dan kau akan tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di dalamnya." Lalu, dalam sekejap, sosok itu menghilang kembali ke dalam sendang. Angin berhenti. Hutan kembali sunyi. Namun, Bu Sri Kandi tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Udara di sekitar sendang masih terasa berat, seolah menyimpan sisa energi dari kejadian barusan. Lelaki yang berdiri di belakang Bu Sri Kandi masih terengah-engah, matanya tak lepas dari pusaka hitam yang kini berpendar samar di tangan perempuan itu. "Nek,
Kita harus pergi dari sini, suaranya bergetar. Bu Srikandi masih menatap Sendang yang kini kembali tenang, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Namun, di dalam dirinya, ia bisa merasakan sesuatu telah berubah. Ia berbalik. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Pusaka ini, dan kekuatanku, semua ini bukan kebetulan. Lelaki itu masih tampak ragu, tapi ia akhirnya mengangguk. Kalau begitu, kita harus bertanya pada orang yang mungkin tahu tentang ini. Bu Srikandi mengerutkan kening. Siapa? Embok Ranti, jawab lelaki itu. Dia orang tertua di desa ini. Jika ada yang tahu rahasia tentang sendang dan pusaka ini, itu pasti dia. Bu Srikandi berpikir sejenak, lalu mengangguk. Ayo. Mereka berdua meninggalkan hutan dengan langkah cepat, melintasi jalan setapak yang gelap menuju desa. Rumah Embok Ranti terletak di ujung desa, sedikit terpencil dan dikelilingi pohon bambu tua yang bergemerisik saat tertiup angin. Cahaya lampu minyak masih menyala redup di dalam rumah, menandakan pemiliknya belum tidur. Bu Srikandi mengetuk pintu kayu itu perlahan. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Seorang perempuan tua dengan rambut putih panjang dan mata tajam menatap mereka dari balik pintu. Wajahnya penuh kerutan, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Bu Srikandi merasa seolah sedang dihakimi. Srikandi. Suara Embok Ranti serak namun penuh wibawa. Aku sudah menunggumu. Bu Srikandi membeku. Menungguku. Embok Ranti menatap pusaka hitam di tangan Bu Srikandi, lalu menghela napas panjang. Masuklah. Waktunya kau mengetahui kebenaran. Mereka melangkah masuk ke dalam rumah yang berbau dupa dan kayu tua. Embok Ranti duduk di kursi kayu besar, sementara Bu Srikandi dan lelaki itu duduk di depannya. Jelaskan, kata Bu Srikandi tanpa basa-basi. Apa yang sebenarnya terjadi? Embok Ranti menatapnya dalam-dalam, lalu mulai berbicara. Pusaka itu bukan sekadar benda. Itu adalah peninggalan leluhur yang telah dikubur selama ratusan tahun untuk mencegah kekuatannya jatuh ke tangan yang salah. Suaranya pelan, namun setiap kata terasa begitu berat. Kekuatan yang kau miliki sekarang berasal dari pusaka itu. Tapi itu bukan hanya sekadar pemberian, Srikandi. Itu adalah warisan. Bu Srikandi menyipitkan mata. Warisan. Embok Ranti mengangguk. Dahulu kala, leluhurmu adalah seorang penjaga pusaka ini. Ia memiliki kekuatan luar biasa, jauh melampaui manusia biasa. Namun, suatu hari ia menghilang, dan pusaka ini harus disegel di dalam tanah untuk mencegahnya digunakan oleh mereka yang tidak layak. Lelaki di samping Bu Srikandi menelan ludah. Jadi, Nek Srikandi adalah keturunan dari penjaga pusaka itu. Embok Ranti mengangguk pelan. Bu Srikandi terdiam. Semua ini terasa begitu mustahil, namun di dalam dirinya, ia bisa merasakan ada sesuatu yang memang telah lama tertidur, dan kini terbangun kembali. Tapi ada yang lebih berbahaya, lanjut Embok Ranti. Orang-orang yang mengejarmu, mereka bukan sekadar pencuri pusaka. Mereka tahu tentang kekuatan ini. Dan mereka akan melakukan apapun untuk merebutnya darimu. Mata Bu Srikandi menyala dengan tekad. Kalau begitu, aku harus bersiap. Embok Ranti menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Kau lebih kuat dari yang kau kira, Srikandi. Tapi kekuatan saja tidak cukup. Kau harus tahu cara mengendalikannya sebelum terlambat. Bu Srikandi mengangguk perlahan. Ia tahu, pertempuran yang sebenarnya baru akan dimulai. Angin dini hari berhembus pelan di halaman rumah Embok Ranti. Bu Srikandi duduk bersila di atas tikar pandan. Kedua telapak tangannya masih menggenggam erat pusaka hitam itu. Cahaya dari ukiran di permukaannya terus berpendar lembut, seolah bernapas bersamanya. Embok Ranti duduk di seberangnya. Matanya tajam menatap perempuan itu. Srikandi, suaranya lirih namun tegas. Kekuatan ini bukan sekadar anugerah. Ini adalah beban. Jika kau memilih untuk menggunakannya,
Kau harus siap menghadapi akibatnya. Bu Sri Kandi mengangguk. Aku sudah siap. Embok Ranti tersenyum tipis. Baiklah. Maka kau harus tahu, mereka akan segera datang. Seketika, lelaki yang sejak tadi mendampingi Bu Sri Kandi menegang. Siapa? Orang-orang bersenjata itu. Embok Ranti menggeleng. Bukan hanya mereka. Pemimpin mereka. Orang yang selama ini memburu pusaka itu, dia lebih berbahaya daripada yang bisa kalian bayangkan. Bu Sri Kandi menyipitkan mata. Siapa dia? Embok Ranti menarik napas panjang. Namanya Surya Jati. Dulu, dia adalah seorang pelindung seperti leluhurmu. Tapi ambisinya membuatnya menginginkan kekuatan itu untuk dirinya sendiri. Ia menghilang selama bertahun-tahun, dan kini dia kembali untuk merebut pusaka itu. Seolah menjawab ucapan Embok Ranti, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Tanah bergetar halus, disusul suara kendaraan yang mendekat. Lelaki itu bangkit panik. Nek! Mereka datang. Bu Sri Kandi berdiri perlahan. Tubuhnya tegap dan tenang. Ia bisa merasakan energi dari pusaka itu mengalir ke seluruh sarafnya. Dari kejauhan, belasan mobil jeep hitam berhenti di jalanan desa. Puluhan orang bersenjata turun, mengepung rumah Embok Ranti. Lalu, dari salah satu mobil, seseorang melangkah turun. Surya Jati. Pria itu mengenakan jubah hitam panjang. Rambutnya telah memutih sebagian, tetapi tubuhnya masih terlihat kuat dan tegap. Matanya tajam, penuh kebencian dan hasrat akan kekuatan. Ia menatap Bu Sri Kandi dengan seringai tipis. Akhirnya, suaranya rendah, namun cukup keras untuk terdengar jelas. Pusaka itu telah memilih penerusnya. Tapi kau salah jika mengira aku akan membiarkanmu memilikinya. Bu Sri Kandi tidak mundur. Aku tidak akan menyerahkan ini kepadamu. Surya Jati tertawa kecil. Itu bukan pilihanmu. Dengan satu isyarat tangannya, anak buahnya mengangkat senjata. Namun sebelum mereka sempat menarik pelatuk. Blarer. Angin kencang berputar di sekitar Bu Sri Kandi. Tanah bergetar hebat. Cahaya biru menyelimuti tubuhnya. Dalam satu kedipan mata, ia sudah melompat ke depan, menghantam tanah di depan pasukan itu dengan satu kepalan tangan. Duar. Gelombang kejut menyebar ke segala arah. Orang-orang bersenjata itu terpental ke belakang. Senjata mereka terlempar dari tangan. Surya Jati menyipitkan mata. Menarik. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, udara di sekitarnya bergetar. Dari tubuhnya, kabut hitam pekat mulai muncul, membentuk pusaran energi yang begitu kuat hingga membuat pepohonan di sekitar mereka berderak keras. Bu Sri Kandi bisa merasakan tekanan luar biasa dari kekuatan itu. Surya Jati melangkah maju, matanya menyala merah. Kita akhiri ini, Sri Kandi. Dan dalam sekejap, mereka berdua melesat ke arah satu sama lain. Ledakan energi terjadi di tengah desa, menerangi langit malam. Pertempuran terakhir telah dimulai. Setiap kejadian di dunia ini terjadi atas izin dan kekuasaan Allah. Dalam hidup, kita sering menghadapi hal-hal yang tampak mustahil, tetapi jika Allah berkehendak, segala sesuatu bisa terjadi. Sebagaimana dalam Al-Quran. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Quran Surat Yasin 82. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil hikmahnya. Semoga kisah ini menghibur dan memberikan inspirasi. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.